Mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang menghadap Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus dan Allah yang berkuasa. Biarlah setiap kita boleh menyiapkan dan menyediakan hati di mana Tuhan akan turun bertahta di hati dan hidup kita. Mari kita rasakan kebaikan dan rahmat Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita buka hati kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Saya jatuh, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu yang tuntun, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan. Sekali lagi dari depan, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu yang tuntun, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Mari kita rasakan kebaikannya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan. Mari kita angkat suara kita. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu.
Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Sepanjang hidup kita, Dia selalu baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Mungkin Bapak Ibu bisa jawab dalam hati. Kira-kira kapan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan? Kapan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan? Saat ada masalah, saat ada persoalan, saat ada sakit penyakit, saat ada beban hidup. Disitulah kesempatan untuk kita bisa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Kalau hidup kita baik-baik saja, mungkin kita abai kalau Tuhan itu tetap baik. Bahkan justru saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami persoalan, menerima tekanan hidup, justru kesempatan kita mengalami dan menikmati, bahkan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita angkat tangan bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau Tuhan, saat ini Tuhan, apapun yang saat ini kami alami Tuhan, walaupun kami sedang bergumul dengan persoalan hidup, dengan sakit penyakit, dengan beban hidup yang berat, ini adalah kesempatan bagi kami Tuhan untuk menikmati dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi. Mari kita nyanyi karena Tuhan Yesus baik. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi. Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu. Haleluya. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak amen, habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari beri kemuliaan pada Tuhan kita. Biarlah Tuhan mendapati kita tetap setia di hadapannya. Dia mendapati kita tetap setia untuk melayani Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun Tuhan tidak merubah predikatmu sebagai Allah yang baik. Segala persoalan, segala tantangan hidup, sakit, penyakit tidak merubah Tuhan statusmu sebagai Allah yang baik dalam hidup kami. Karena dengan demikian Tuhan, kami akan merasakan dan menikmati kesempatan untuk bisa merasakan kebaikan-Mu lebih lagi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini biarlah umat-Mu boleh merasakan secara pribadi Engkau hadir melawat umat-Mu. Engkau hadir memberikan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, bahkan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang percaya terima kebaikan Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat pagi, luar biasa. Puji Tuhan, kita dianugerahi pagi ini dengan cuaca yang baik sehingga kita boleh beribadah tanpa halangan. Boleh sebelum duduk boleh kasih salam depan kiri kanan. Shalom, selamat beribadah. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan Haleluya. kebaikan. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih Allah bekerja di dalam segala hal. Allah bekerja dalam segala hal, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh ajaib. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Mari jemaat saja pujikan kasih setianya, jemaat saja. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Kuasa dalam Yesus. Sekali lagi jemaat saja pujikan. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih amin. Yesus kita Allah yang luar biasa. Amin. Yesus bersama-sama. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku
saja kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bukti karya Tuhan nyata dalam hidup kita, dalam setiap hari. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Ku angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia dahsyat, Dia berkasa. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah bagian yang terbaik dalam ibadah ini. Kita siapkan hati kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin.
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Katakan lewat badai dan cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Sekali lagi, lewat badai dan cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Yesus. haleluya. Kau tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha baik, dan kebaikan-Mu terus kami nikmati di sepanjang kehidupan kami, di tengah berbagai macam pencobaan, berbagai macam ujian yang harus kami lewati. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang tidak pernah kewalahan, yang sanggup menuntun kami terus ke jalan kebenaran dan menjadi saksi pemberita firman-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, terangi setiap hati kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan, saudara-saudara, kita menikmati bersama-sama dengan Tuhan pagi hari ini. Penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Ya, pagi ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk kita belajar sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang tidak mudah hari-hari ini. Ya, dan menjadi saksi ini merupakan sebuah amanat agung ya daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa kita tunda. Ya, kita harus terus berjalan. Ya, penduduk dunia hari ini hampir 8 miliar katanya. Ya, sekitar 3,2 dari 8 miliar itu percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, setiap
kita berjalan 1 menit, katanya di dunia ini ada 67.000 orang sedang mengambil keputusan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa. Karena penginjilan sedunia, ya kadang-kadang penginjilan itu seperti tidak ada hasilnya di awal ya. Contoh misalnya Billy Graham pernah menginjil berkhotbah dari Hong Kong 40 tahun setiap hari untuk seluruh daratan RC, untuk seluruh daratan Cina. Ya dia membagi-bagikan radio kecil yang hanya satu saja channelnya Billy Graham. Ya kemudian dia minta di TV Cina itu ada rantek, yaitu ditulisi kitab-kitab Amsal ya. Kata-kata Amsal yang luar biasa itu, bagaimana harus bekerja keras, bagaimana harus hidup jujur, bagaimana harus hidup benar, bagaimana harus seperti semut kalau bekerja, dan seterusnya setiap hari tanpa ada nama Amsalnya. Sehingga orang-orang Chinese mereka berkata, ini kata-kata dari mana? Ini kata-kata luar biasa, kalau kita terapkan luar biasa. Kalau sudah pergi ke Chinese hari-hari ini, mereka pekerja keras, mereka belajar jujur, mereka belajar melakukan semua sehingga negara ini negara komunis, tapi rasa Kristen. Makanya sekarang di komunis Cina yang dulu tidak boleh orang berbisnis atas nama sendiri, hari ini sudah seperti kapitalis, orang boleh menjadi pengusaha besar, orang boleh menjadi konglomerat besar ya, ada Alibaba itu yang menguasai dunia hari ini. Dari anak muda yang betul-betul rindu untuk dia melewati batasan-batasan komunis itu. Ya. Dan hari ini sekitar 15% orang-orang Cina itu percaya Yesus. 15% dari 15% dari 1,2 juta orang. Itu berarti kalau saya bilang 10% dari 1,2 miliar, itu berarti ada 120 juta orang RRC yang percaya Yesus. Itu berarti lebih besar daripada orang Kristen yang di Indonesia. Betul? Ya sekitar 120 juta orang. Ya kami punya tim, ya setahun sekali kami masuk ke pedalaman RRC. Ya kebetulan ada pengusaha sini, orang Chinese, dia punya keluarga, pohon keluarganya dia itu ada kira-kira 300 orang. Jadi kalau dia pergi ke sana naik pesawat itu dari pagi dari Jakarta sampai sana besoknya. Ya karena masuk ke pedalaman itu harus naik bis, nanti bis habis dia naik kayak angkot gitu masuk kira-kira 4 jam. Baru ketemu keluarganya dia yang di desa itu. Ya kalau seminar duduk di sekitar 300 orang itu duduk di kursi bambu. Ya mereka setia luar biasa. Seminarnya jam 8 sampai jam 5 sore. Istirahat hanya 10 menit, makan siang. Mereka kalau makan siang nggak seperti orang Indonesia. Kita istirahat 1 jam ya, lebihnya 1,5 jam. Pertama kita lakukan itu, tapi kemudian kita malu karena mereka itu makannya cepat sekali. 10 menit. Ya kita masih istirahat, ngomong-ngomong mereka sudah nyanyi lagi. Ya, itu seminar 3 hari ada oma-oma umur 85 tahun. Oma-oma umur 85 tahun. Duduk paling pojok. Ya tapi oma-oma ini paling kuat, dia diam, tenang. Hari pertama, ini orang hebat. Hari kedua, mulai kita tanya, oma ini setiap hari kerja apa? Saya ini penginjil keliling. Penginjil keliling. Jadi saya sudah 7 kali ditangkap masukkan penjara. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, tergantung yang saya injili berapa orang. Karena saya injili 1 orang dia bertobat, itu hukumannya 6 bulan. Kalau saya injili 1 keluarga 5 orang, ya 5 orang kali 6 bulan. Saya udah 7 kali masuk penjara. Oma nggak takut? Nggak takut. Malah orang-orang takut kalau ketemu saya. Kenapa? Takut saya injili. Coba bayangkan itu. Orang-orang takut ketemu dia. Kalau ketemu dia nggak ngomong lain. Pokoknya dia ngomongnya Yesus. Seminar sekian jam mengenai Yesus, mengenai kita sebenarnya mengenai Roh Kudus, mengenai Tritunggal, kita harus jelaskan doktrin-doktrin dasar. Itu mereka catati, semua nggak ada yang nggak catat. Dari anak muda sampai orang tua. Ya, itu seminar jam 8, jam 7 mereka sudah pada duduk. Mereka nggak nunggu WL-nya nyanyi, mereka sudah nyanyi sendiri-sendiri.
Nyanyi, mereka doa. Gak kayak orang sini nih, kebaktian jam 8, datang jam 8 10 menit. Ya, itu kalau berdoa, kamu akan dikurangi seperti kamu ke gereja. Berkatmu akan harusnya sudah datang hari itu, ditunda 10 menit kali 1 hari. Ya, kita harusnya datang. Saya malu kalau pergi ke namanya gereja bawah tanah, nggak ada namanya. Mereka selesai ya sudah, mereka pulang. Jalan kaki 4-5 jam. Besok sudah sampai situ lagi. Mereka jalan kaki. Sebagian besar di desa-desa itu, mereka nggak punya kendaraan. Tapi rajinnya saya belajar dengan mereka. Semangatnya luar biasa. Saudara, itu saya ngomong diterjemahin loh. Gua nggak ngerti itu bahasa Mandarin. Dia terjemahin, ada satu teman kita ini ya dari GKI itu jago sekali dia terjemahin. Ini marganya dia itu. 300-an di pohon keluarga itu. Namanya kayak tulisan kucing, apa kumis kucing, gua nggak ngerti lah. Ya, ini bacanya apa? Namanya ini Pak, ini namanya. Ya ini keluarga saya semua yang masih. Saya dari pohon sebelah sini. Ya ini ponakan saya, ini panjang sekali. Semangat seperti itu. Kalau orang Indonesia semangat kayak orang-orang Cina itu. Menginjil. Gak lama Indonesia ini akan menjadi mayoritas. Amin. Tapi kalau kita seloleh, ya aduh. Coba kita dengar pesan dari Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Untuk punya keberanian untuk bersaksi. Ayat 2 Timotius 1 ayat 4-8. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini kemarin tidak ada gaungnya kok, ini ada gaungnya ya, ada ekonya, dikecilin. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ayat ini, ya perikop ini adalah perikop yang sangat menarik, yaitu Rasul Paulus malam terakhir sebelum dia dieksekusi, dipotong lehernya, malam itu dia membuat surat wasiat 2 Timotius ini kepada anak rohaninya Timotius yang menggantikan penggembalaannya di Efesus. Ya, Rasul Paulus ini hebat, dia menggembalakan 22 kota dengan surat-suratnya dan dengan doa. Ya, hampir setiap surat-suratnya selalu diawali, aku berdoa untuk kamu. Aku berdoa. Jadi dia menggembalakan enggak kayak hari ini, karena waktu itu waktu yang tidak mudah. Ya, Paulus sering di penjara, ya, tapi dia bisa gembalakan 22 kota dengan anak-anak rohaninya yang sangat semangat. Salah satunya Timotius ini. Ya, dia berpesan kepada Timotius, ya janganlah engkau malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku seorang rasul pemberita Injil, ya seorang hukuman. Karena itu engkau harus belajar menderita karena Kristus. Terus hal ini sangat luar biasa dan sangat penting sekali supaya kita mulai belajar untuk tidak malu kita bersaksi di tengah-tengah keluarga kita yang mungkin belum ada yang percaya, di tengah-tengah di mana kita bekerja sebagai orang Kristen. Ya, itu tempat dan ladang misi yang terbaik ada di mana engkau bekerja. Engkau bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya. Engkau harus menunjukkan kinerja yang baik, prestasi yang baik. Engkau harus menunjukkan kapasitas sebagai orang Kristen. Harus yang bekerjanya lebih. Jangan males-malesan, jangan engkau malu.
Dan jangan kau malu untuk bersaksi, saya ini orang Kristen. Saya ini percaya Yesus. Kita harus berdoa yang berbeda, cari waktu untuk berdoa. Kalau dia asar, doa siang itu kita harus berani ambil waktu untuk berdoa. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk diri kamu, berdoa untuk perusahaan di mana kita bekerja, berdoa untuk gereja, berdoa untuk misi dunia. Ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Yang pertama, ya untuk jangan malu kita bersaksi. Malu ini sesuatu yang kadang-kadang membunuh keberanian kita untuk bicara mengenai Yesus. Ya, saudara, di pekerjaan Anda kan tidak perlu bayar mahal. Kalau saya pergi ke pedalaman Papua, ke pedalaman Kalimantan, ke pedalaman Sumatera, ya, saya harus bayar mahal tiketnya. Saya bayar sendiri kadang-kadang. Ya, ganti-ganti 3-4 pesawat. Untuk bisa menginjil di daerah yang belum pernah injil didengar. Untuk buat KKR bekerja sama dengan orang-orang yang dekat dengan gereja-gereja yang dekat dengan suku-suku yang kita mau jangkau, kita undang mereka. Saudara-saudara. Nah, kalau saudara bukan seperti itu, kita bisa melakukan misi kita di tempat-tempat kerja yang tiap hari bersama-sama dengan kita. Nah, orang itu kan akan bersaksi kalau dia memiliki iman yang hidup. Ya, klik yang pertama. Ya, sumber daripada keberanian kita untuk bersaksi, ya sumber bersaksi dengan berani itu yang pertama itu lahir dari iman. Iman itu artinya percaya kepada Allah. Iman itu artinya sanggup mengandalkan Allah yang sanggup membelah, menerobos tembok-tembok yang tertutup. Ya, ayat 4 dikatakan, dan apabila aku terkenan akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Ini Paulus menanti saat kematiannya. Dia suruh pilih 2 kalimat, Kristus Kurios atau Kaisar Kurios. Kristus Tuhan atau Kaisar Tuhan. Kalau dia menjawab Kristus Tuhan, lehernya putih. Kalau dia jawab Kaisar Tuhan, dia bisa jadi pegawai negeri. Tapi Rasul Paulus sudah berkomitmen memberikan teladan kepada orang-orang Kristen sedunia waktu itu. Ya, ada di 22 kota dia pernah merintis jemaat di Asia Kecil. Dan dia berkata, Kristus Tuhan. Ya, Kristus, Yesus Kristus adalah Kurios, Tuhan. Potong leher, mati. Tapi keberaniannya, imannya itu diteladani oleh orang-orang Kristen. Dia tidak hanya omong kosong Rasul Paulus, tetapi dia membuktikan kemurnian dan kesejatian imannya. Saudara-saudara. Sehingga malam itu dia rindu. Dia rindu ke anak rohaninya. Karena mungkin sebelumnya Timotius datangi ke Roma. Dan pada saat dia berpisah, Timotius tahu bahwa ini saat-saat terakhir daripada sang gurunya. Ya, dia menangis. Dia menangis karena sebentar lagi aku tidak bisa lihat kamu, Rasul Paulus. Orang yang telah mendidik dari dia sejak anak muda ini. Ya, Timotius ini karakternya beda dengan Paulus. Paulus ini seorang pemberani. Tidak pernah rasa takut. Dia terus menginjil, dia hantam saja. Tapi Timotius ini seorang penakut. Dia berseberangan karakter. Paulus ini seorang yang sehat walaupun sering dihantemi, dilempari batu di pasar. Ya, karam kapal, sering tidak makan karena semua waktu dia menginjil dari kota ke kota itu sering dirampok di tengah jalan. Sampai jubahnya diambil. Ya, sampai hanya dengan baju yang paling minim. Dia sering kedinginan, aku sering kelaparan, aku sering menghadapi rampok di desa, rampok di kota. Aku sering mengalami karam kapal, aku sering dipenjarakan. Ya, penderitaanku untuk memperlengkapi apa yang Kristus tidak pernah lakukan untuk menebus dosa manusia. Itu satu hal yang luar biasa. Dan Paulus rindu ketemu dengan anak rohaninya lagi sebelum lahirnya dipotong. Ya, sehingga dia katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Menderita karena Yesus, lakukan dengan tertib. Berkorban karena Kristus,
melayani dengan susah payah di zaman itu. Ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Rasul Paulus dengan jemaat-jemaat baru yang belum mengerti memberi. Dia harus bekerja, membanting tulang, membuat kemah. Ya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat supaya timnya bisa hidup. Dan itu dilakukan juga oleh si Timotius ini. Dia juga kerja keras untuk memberkati jemaat dan untuk dirinya sendiri. Paulus teringat akan imannya yang luar biasa, tidak hanya air matanya, iman yang hidup. Rupanya iman itu bisa diturunkan ya. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Rupanya ini Paulus pernah memuridkan neneknya Lois dan ibunya Ionike. Karena Timotius ini ibunya Yahudi, papanya Yunani, orang Yunani, ya Besteran. Sehingga pada saat ke Yerusalem dipermasalahkan dia masuk bait Allah. Apakah Timotius itu sudah bersunat belum? Karena papanya seorang kafir. Ya, Paulus berkata, aku yang sunat dia. Supaya dia menjadi seorang Yahudi. Ya, walaupun Paulus berkata sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang ada artinya itu sunat hati. Iman yang hidup pada nenek. Iman yang hidup. Iman yang terus bergerak. Iman yang terus bersaksi. Iman yang tidak pernah menyerah. Iman yang tulus ikhlas itu. Iman yang dimiliki oleh neneknya, yang dimiliki oleh ibunya itu. Paulus yakin juga bahwa iman seperti itu juga hidup di dalam diri kamu. Ya, oleh karena itu kamu tidak pernah takut. Kamu jangan malu untuk bersaksi seperti nenekmu gak pernah malu. Seperti ibumu yang sangat semangat, Ibu Ionike itu yang terus memberitakan Injil kepada orang-orang di Efesus pada zamannya. Ya, sehingga itu diwarisi kepada cucunya Timotius yang akhirnya menjadi seorang gembala. Yang mewarisi iman daripada ibunya. Mewarisi iman dari neneknya. Iman yang hidup, artinya iman yang terus bergerak. Iman yang tidak pernah berhenti. Iman yang terus berdoa, terus memberitakan Injil. Terus mengucapkan Yesus kepada orang lain. Tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya ke surga harus lewat Tuhan Yesus. Seperti Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu harus kita saksikan. Mengapa orang harus percaya Yesus? Karena setiap orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata Roma pasal 3:23. Oleh karena itu setiap orang harus membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal diperoleh bukan pada saat saudara mati. Tapi pada saat saudara percaya Yesus. Hidup kekal itu saudara sudah miliki. Katakan amin. Ini penting saudara-saudara. Kadang-kadang orang Kristen gak mengerti. Bahkan orang Kristen itu bikin pelang jalan. Ya selamat jalan ke surga. Belum mati itu belum ke surga. Masih masuk di Firdaus dulu. Di ruang tunggu dulu. Ya kalau langsung ke surga nanti bangkitnya dari mana? Pada akhir zaman kita akan bangkit. Bangkit dari kubur masing-masing. Betul? Kalau Tam Thomas tenggelam, tahun 80-an kapal Tam Thomas, kapalnya Pel ini tenggelam, 2000 sekian orang mati, lompat, masuk di laut. Karena deknya sudah terbakar, menyala. Sudah lengket itu kakinya, dia lompat. Ada yang hidup, ada yang mati, tapi sebagian besar mati. Dan pagi-pagi berikutnya nelayan-nelayan itu nangkap ikan di sekitar tempat itu mati karena ikannya banyak di situ. Tapi pada saat perutnya dibuka, ya di ikan itu ada banyak cincin. Ya, ikannya dimakan orang Makassar. Dia nanti bangkit orang-orang Kristen dari perutnya orang Makassar. Iya kan? Mau bangkit dari mana? Ikannya yang makan orang Makassar. Enggak ada barang mustahil bagi Tuhan. Dikubur dengan apa saja caranya. Ya kalau nenek moyangmu dibakar, bangkit dari mana? Dari tempat pembakaran? Atau dari kendi, tempat abu itu? Abunya dibuang ke laut ya, mungkin dia bangkit dari laut ya. Abunya dibuang di kanal barat ya, keluar dari kanal barat.
Ya kalau abunya disimpan di tempat perabuan nanti bangkit dari situ, keluar semua. Karena di Alkitab teorinya kan dari debu kembali ke debu. Kalau dibakar jadi apa? Jadi emas? Enggak kan? Jadi debu. Dia akan bangkit dari situ. Seluruh Singapura gak ada kuburan. Semua orang Singapura mati agama apapun dibakar. Karena tinggal aja gak ada tempat kok bangun kuburan dari mana. Ya di Singapura itu Anda kaya seperti apapun. Kalau Anda belum menikah nggak bisa beli rumah. Harus menikah dulu baru boleh beli flat. Ada jatah. Saudara-saudara. Iman yang hidup dari neneknya ini kita kembali. Karena kita harus punya iman yang hidup. Kita bisa wariskan ke anak kita. Kita bisa wariskan ke cucu kita iman itu. Kalau dia punya iman seperti Anda, maka keturunan-keturunan kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang handal. Yang kedua, ya, sumber daripada bersaksi dengan berani adalah ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas. Ya, rupanya bersaksi itu dimulai dari bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini mulai mendidik orang-orang, menumpangi tangan jemaat-jemaat supaya mereka punya keberanian untuk bersaksi. Kemudian mungkin ada session-session khusus, ya, tidak hanya khotbah, bagaimana mengobarkan karunia Allah yang karunia untuk bersaksi. Ya, karunia untuk bersaksi. Berapa tahun lalu, ya, di gereja kami di desa itu ada seorang bapak, dia pensiun dari sekretaris sekcap, sekretaris camat. Dia datang ke gereja, ke pendeta, dia berkata, "Pak pendeta, saya sudah pensiun. Bisa enggak saya melayani di gereja ini?" Pendetanya bilang, "Oh boleh Pak, melayani apa? Bapak bisa apa?" "Saya juga enggak tahu saya mau melayani apa." Pendetanya lihat, "Bapak bisa berdoa kan?" Oh saya suka berdoa." "Ya sudah Bapak melayani doa aja. Nanti setiap pagi di sini ada doa jam 4 sampai jam setengah, sampai jam 5 atau setengah 6, kadang-kadang 12 doa. Bapak datang ya?" "Oh ya saya rajin." "Ada yang lain enggak Pak Pendeta?" "Oh ada, tiap tengah minggu kita ada doa puasa hari Kamis. Ya, dari pagi sampai sore, nanti buka sore. Bapak ikut ya?" "Ikut." Bapak itu kan udah pensiun, biasa kerja kalau di rumah, nonton TV, nanti makan enak, stroke mati. Kata dia, "Saya mau melayani." Dia melayani. Jadi gereja itu doa, doa, doa. Kadang-kadang kita sudah pulang doa pagi. Bapaknya, "Ini boleh saya lanjutkan sampai saya kesel enggak?" Pendeta, "Oh boleh." Dia doa, doa, pulang jam 9. Kadang-kadang gereja, "Pak sarapan deh Pak, pastori sana ada sarapan nasi pecel." Bapaknya makan bentar, masuk lagi ke gereja doa. Dia kadang-kadang teriak, kadang-kadang nangis, satu kata diulang-ulang. Kemudian kita nyateti jemaat-jemaat yang sakit, jemaat-jemaat yang punya pergumulan, Bapak itu yang doain. Suatu hari tiba-tiba selesai puasa, Bapak itu bilang begini, "Pak, Tuhan perintahkan saya untuk mendoakan orang sebelah Masjid Agung sana. Dia mati Pak, dari rumah sakit, baru dipikul tadi pagi. Nanti siang dikubur." Tuhan Yesus bilang kepada kita, doain. Dia akan, kamu doain dia akan hidup. Pendetanya bingung tuh. Kita suruh pergi aja. Nanti kalau enggak ya bener, dia datang. Kita akan naik Vespa, datang. Dan boleh kami doakan orang mati. Bapak ini sudah mati dari tadi pagi. Tapi Tuhan Yesus bilang saya suruh doain. Ini istri tentara, ini orang Muslim. Boleh dibuka Kak? Wah sudah dipocong Pak, sudah dimandiin. Sudah disucikan, nggak boleh dipegang. Sudah buka wajahnya, saya mau berdoa nih. Karena dia bekas kita orang takut juga. Buka, doain. Dalam nama Yesus. Bangkit, bangkit, hidup, hidup. Dia buka mata, amin. Masih mati. Dia doa lagi. Kira-kira 1 jam dia berdoa. Buka mata lagi, masih mati. Dia berdoa. Kan Pak Darto ngajari saya berdoa dengan tidak berkeputusan. Kalau doa itu jangan cepet-cepet amin. Memutuskan untuk amin, jangan amin. Ulangi sampai terjadi mujizat. Itu kan Pak Darto yang ngajari saya katanya. Oh bingung juga saya. Orang udah mulai kasak-kusuk di belakang. Udah itu. Udah mati, tarik keluar. Dia bilang gak bisa. Saya harus doain sampai hidup. Wih, ya saya sudah
gemeter di belakang, wah dipukuli sama warga ini saya. Saya waktu terakhir dia bilang, buka matamu. Ibu itu tiba-tiba buka matanya, biar aku kinegi, aku njaluk ngombe. Wah itu yang melayat semua pergi sudah lari. Takut, takut didoain mati mungkin yang ya, gempar itu satu kampung. 3 bulan kemudian keluarga ibu ini, suaminya tentara, anak-anaknya, tetangganya, 16 orang dibaptis. Ibu ini, saya hidup karena Yesus menghidupkan. Saya harus bersaksi. Ibu ini bersaksi tiap hari. Kamu tahu kan kemarin saya mati, ya. Saya hidup karena Tuhan Yesus. Kamu harus percaya supaya kamu bisa hidup kalau mati. Tidak ada orang berani bantah, itu kenyataan. Saudara, mengubarkan karunia. Nah, gereja ini harus mulai dikobarkan, dimuridkan. Supaya berani mendoakan orang, berani mati. Tapi jangan cari orang mati ya. Kalau Tuhan tidak turun benar-benar auditori kamu dengar, hati-hati. Ya, tapi kan ini iman. Ini sudah biasa. Oma tua yang saya bilang di RRC itu, dia sudah membangkitkan puluhan orang mati di penginjilan. Semakin sulit kekristenan ditantang, mujizat akan semakin kuat. Itu teorinya dia. Ya, sehingga kalau orang ketemu dia lari ketemu oma tua itu, karena takut diinjil. Karena nggak lama nanti saya percaya Yesus pasti. Lari ketemu oma, lari oma itu masuk ke pasar, orang minggir, semua orang udah tahu. Dia bolak-balik masuk penjara karena cerita itu. Ya. Kalau di Indonesia terbalik, kita yang takut ketemu mereka untuk bersaksi kan, aneh. Bersaksi itu nagih. Ya saya dimanapun ya paling seneng kalau saya bersaksi itu naik pesawat. Udah cerita Yesus bla bla bla. Ya nanti kalau saya tantang terakhir, nanti kalau pesawat ini jatuh Bapak nggak percaya Yesus, Bapak masuk neraka. Mau berdoa enggak? Waduh Pak Pendeta jangan nakut-nakuti saya katanya. Tapi saya nggak takut, saya mati, saya sudah ada tempat di sana. Ya itu paling seneng kalau saya naik pesawat nginjili orang kanan atau kiri. Biasanya saya duduk di tengah. Saya maunya duduk di tengah supaya saya ngomong sebelah kanan, sebelah kiri dekat. Dan kadang ditegur juga sama pramugari. Apa hakmu menegur saya memberitakan? Emang kamu kalau mati masuk surga? Diam. Ubarkan karunia Allah. Yang ketiga, Allah akan memberikan roh kekuatan atau roh keberanian. Ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Allah memberikan roh kekuatan. Pada saat kita malu, pada saat kita tidak berani, minta Roh Kudus, Engkau roh yang memberikan kekuatan, Engkau roh yang memberikan kasih supaya saya bisa mengasihi jiwa-jiwa ini. Engkau roh yang memberikan ketertiban jika pada saat saya bersaksi tetap semua berjalan dengan tertib. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kita harus minta kekuatan daripada Tuhan karena bersaksi itu berasal dari kata martir, ya. Marterion itu artinya siap menjadi seorang martir. Ya, kalau sampai Injil ditolak dan Anda harus disiksa karena Injil Kristus, lakukan dengan tulus ikhlas. Nanti Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, saya tanya teman-teman yang pernah dipukuli, pernah dipedungi, loro enggak? Ya sakit tapi tidak terlalu sakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada para martir-martir, para penginjil. Ada cerita misi yang menarik. Seorang misi mau pergi ke Afrika pada saat ditantang oleh seorang penginjil dari KKR, dari anak-anak muda itu ribuan yang maju hanya beberapa orang. Salah satunya dia mulai maju, saya mau kirim ke Afrika. Ya, tapi kamu harus sekolah misi dulu 2 tahun. Ya, sekolah misi itu di sini yang pernah sekolah misi lama itu Pastor Budi Dayat itu yang di Kompol Maksum itu, di Amerika. Ya, dia sekolah MA misi 2 tahun. Saya tanya sekolah misi apa yang
Ya di samping kasih teori misi, teologi misi, yang paling berat itu praktek misi Pak Darto. Apa beratnya? Suruh makan ikan agak busuk, ayam agak busuk, itu misi. Ya suruh mandi di kali, itu misi Pak, diajari. Ya di Amerika itu belakangnya kampus itu kali, suruh mandi di kali. Ya kalau di misi, jadi kalau sekolah di Fuller itu, yang sekolah teologi, sekolah pendeta, pastoral itu, Pak, ya, dasi, parlete itu. Tapi sekolah misi nganggo jin, suwek-suwek, nganggo kaos kalau kuliah. Ya, memang tidak boleh pakai jas. Ya harus kuliah, harus pakai pakaian sesederhana seperti Yesus yang sederhana. Karena kamu akan pergi di masyarakat sana. Dan anak muda ini, dia ikut kuliah. Tambah semangat, tambah kuat. Ya semester pertama dilalui 2, 3, 4 selesai. Selesai wisuda. Ya, dia wisuda terbaik di kelas misinya. Tapi selesai wisuda keluar dari gedung, dia diserempet sama bis. Kemudian kakinya harus diamputasi. Wah, dia nangis, Tuhan aku udah siap ke Afrika. Tapi kenapa yang patahkan kaki saya ini? Ya dia harus latihan jalan sampai hampir 2 tahun baru bisa jalan. Dari pakai truk gitu, ya kakinya dipotong, kemudian dikasih kaki sambung pakai kayu dilapis sama karet itu. Dia mulai jalan pincak-pincak, tapi jalan. Ya, saya sudah nggak tahan, saya mau pergi. Dia pergi ke Afrika. Sudah ada 2 kakak kelasnya yang pergi dan tidak pernah kembali ke daerah itu. Datang, ditangkap, kemudian dibakar di atas tumpuan kayu, ya mateng dimakan. 2 kakak kelas. Tapi dia bilang, saya sudah siap dibakar. Ini bapak ibunya ke airport nangis ya. Ya ini mungkin perjumpaan terakhir dengan anak saya yang dablek ini dia. Ya anak ini datang naik turun sampai ke Afrika hampir 2 hari pesawat dari Amerika. Sudah dia jalan naik bis berjam-jam sampai ke tempat itu dia jalan kaki yang susah payah panasnya bukan main. Ya dia mulai istirahat itu ada kampung yang mau dia injil. Ya ada pohon besar di jalan masuk ke kampung itu. Dia duduk kecapean tidur. Waktu dia bangun, dia sudah ada di atas kayu. Dia sudah ditangkap sama orang suku itu. Dia sudah diangkat di atas kayu itu. Dia buka matanya dia. Aku di mana ini? Ya, kemudian kepala suku ada yang bisa terjemahin. Ya, apa permintaan terakhirmu sebelum kamu saya bakar? Kemudian kami makan. Dagingmu putih, bersih, enak pasti. Nah ini Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bilang, copot mur di kakimu itu. Oh ya sebentar, sebelum kamu makan seluruh tubuh saya, kamu bisa ngicipi kaki saya. Dia copot kaki. Kemudian nih, pada saat dia copot kakinya, suku itu semua mundur 2 langkah. Ini anak manusia atau anak dewa. Karena belum pernah ada orang bisa nyopotin kakinya. Kemudian dibakar kakinya. Kan tadi itu kayu sama karet ya. Anak kepala suku wis ngiler. Wah, tapi kok baunya beda? Ya beda lah wong karet. Ya, kemudian digigit itu kakinya. Wah, ada enak kakinya. Rasanya nggak kayak daging. Dia kan belum tahu karet itu apa. Ya kan? Kemudian bawa sini, siram air. Kakinya disiram air. Bawa sini. Anak kepala itu sambil gemetar tangannya pegang kakinya. Kemudian dia masukkan lagi kakinya. Klek. Kemudian dia mur lagi. Lepaskan talinya. Wah, kepala sukunya mundur beberapa langkah. Wah, ini pasti orang sakti. Tidak ada pernah ada orang yang bisa copot kakinya, dimasukkan kakinya, dia berdiri. Ya, kemudian pada saat dia berdiri, dia turun dari tumpuan kayu itu. Dia berkata, silahkan makan saya. Dia bilang, semua bilang enggak enak. Kalau begitu dengar kata-kata. Ya pada saat dia mulai bicara tentang Yesus.
Roh Allah itu turun di tengah-tengah desa itu. Penduduk desa itu semua berlutut gemetar. Saudara. Mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Dia mulai ajak orang-orang itu berdoa. Terima Yesus, mengaku dosa. Kamu sudah makan teman-teman saya. Itu dosa terbesar yang harus kami minta ampun kepada pencipta saya dan Anda. Orang-orang mulai merasa bersalah, mulai terima Yesus. Malam itu terjadi kebangunan rohani di kampung. Mereka mulai nyanyi-nyanyi dengan lagu-lagu daerah. Sampai malam. Dia capek. Kepala suku bilang, Anda bisa tidur di gubuk saya. Ya, malam itu dia lihat gubuk yang terbuat dari jerami. Dia bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau setahun yang lalu, 2 tahun lalu, Tuhan panggil saya. Tuhan putusin kaki saya. Sehingga dengan itu aku menderita luar biasa untuk latihan jalan. Malam ini aku baru mengerti kehendak-Mu. Kalau tidak mungkin malam ini aku sudah gak ada. Aku sudah dinikmati sama mereka. Tapi karena kuasa-Mu, aku bisa hidup. Aku bersyukur tuh. Walaupun aku kakiku seperti ini. Dengan jalan itu, kampung ini dimenangkan. Aku rela memberikan kakiku supaya kampung diselamatkan. Karena Yesus memberi seluruh hidupnya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya. Apa artinya kaki saya ini? Malam itu dia nangis. Saudara. Dia terharu akan rencana Tuhan yang kadang-kadang susah untuk dipahami. Oleh karena itu pagi ini, kalau engkau menderita karena Kristus, engkau ada penyakit, engkau ada masalah ini dan itu, jangan salahkan Tuhan. Jangan pahit dengan Tuhan. Syukuri. Sebentar Tuhan akan lakukan sesuatu yang belum pernah Anda pikirkan dalam hidup Anda. Amin. Ayo kita mulai berdoa, mulai bersaksi, mulai lakukan sesuatu. Mulai rela menderita dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Tidak usah banyak menuntut kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Mari kita nyanyi, saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas. Ayo ingat batas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kita berdiri bersama-sama. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jamah kami Tuhan, beri kami kekuatan baru. Beri kami keberanian-Mu, beri kami roh yang memberikan kami keberanian untuk kami dapat terus bersaksi, berani menderita bagi Engkau Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar dan kami terima yang daripada hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengingatkan kami supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Memberitakan firman-Mu, memberitakan nama-Mu. Agar orang lain juga menerima kesempatan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dengan anugerah dan urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi memberita firman yang makin berkenan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima firman-Mu dan kami terima itu dalam iman kami, dalam hati kami untuk menjadi bekal perjalanan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, kembali lagi saya ajak untuk sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Ya, kita akan katakan bersama-sama, 2, 3.
Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 10 yang berbunyi, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin." Dipersilahkan duduk. Atas nama Bapak Gembala Sidang dan Pengurus GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Darto Sakius yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Darto bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 2 November akan diadakan pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 adalah sebesar Rp37.600.000 dengan perincian yang dapat dilihat di layar LCD. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 25 Oktober adalah sebagai berikut, yaitu saldo Natal tahun 2024 sebesar Rp8.056.500, janji iman panitia sebesar Rp200.000 dan persembahan jemaat dan donatur sebesar Rp14 juta. Sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp15.343.500. Dan hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung acara tersebut di atas. Jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah kami sediakan. Panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu bisa berpartisipasi, dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dapat memberikannya melalui amplop yang telah disediakan melalui kotak persembahan yang ada di pintu ketika Bapak Ibu keluar atau pulang. Demikian sebelum kita akan pulang, kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Kita akan bangkit berdiri sebelumnya. Dipersilakan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kesempatan ini pada hari ini. Ketika kami bersama-sama kembali ada dalam rumah Tuhan untuk memberikan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan buat setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Dan benih-benih firman itu Tuhan boleh berbuah untuk kemuliaan akan nama Bapa. Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirani engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa.
luar biasa. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu.